Pertemuan kudus Hari Raya Pendamaian yang penuh berkat telah tiba. Saya berharap kasih karunia Tuhan yang menebus kita diberikan kepada semua anggota keluarga Sion. Semoga Tuhan memberkati Anda selama Hari Raya. Pada sore hari setelah pagi ini, mari kita memikirkan bersama tentang anugerah penebusan Tuhan yang besar dan kasih Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Dengan iman apakah gereja awal begitu berkembang? Kesimpulannya, pekerjaan Injil gereja awal berkembang dengan pesat ketika mereka mempunyai kesadaran akan pengorbanan Kristus yang sudah disalibkan. Mari kita pastikan dalam hal ini. Judul khotbah hari ini adalah, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara-saudari, tolong buka Roma pasal 8. Paulus sudah menyadari kasih agung dan pengorbanan Kristus yang sudah disalibkan. Dia dengan tegas berkata kepada orang-orang kudus di Roma, ciptaan apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita lihat itu. Roma pasal 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Rasul Paulus sudah mengaku kepercayaannya dan menulisnya dan menyampaikan pesannya kepada orang-orang kudus di Roma. Segala ciptaan di bumi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Pada waktu itu, orang-orang kudus gereja awal mengerti seberapa besar pengorbanan Kristus yang sudah disalibkan bagi mereka. Maka mereka sudah menjaga iman mereka sampai akhir, bahkan di dalam penganiayaan dan penghinaan di Roma, bukan? Melalui batin dan iman rasul-rasul gereja awal. Mari kita belajar jalan apakah yang sudah dijalani orang yang sudah menyadari kasih sejati Tuhan, yang sudah menumpahkan darahnya di atas salib. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20. Ayat 22 kita baca. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bahkan dalam situasi ini, penjara dan sengsara menunggu aku. Dia tidak mundur dan pergi memberitakan Injil Firman. Ayat 24 kita baca. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Iman seperti apa yang sudah dimiliki orang-orang kudus gereja awal? Kita perlu mencari tahu alasan dan latar belakang mereka memiliki iman sekuat itu. Mari kita baca pasal 21. Pasal 21 ayat 10 kita baca. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus.
Ia datang pada kami, lalu ia mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangan sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa engkau menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Melalui kedua firman dari pasal 20 dan pasal 21, kita dapat memeriksa beberapa detail tentang sikap iman yang seperti apakah yang dimiliki oleh anggota-anggota gereja awal yang menanggung tugas Kristus. Dari manakah batin dan iman seperti itu dimiliki orang-orang kudus pada waktu itu? Pasti ada latar belakang mereka memiliki iman itu, bukan? Jika mereka telah memberitakan karena yang lain telah melakukan, mereka tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, rasul-rasul gereja awal memberitakan karena menyadari sepenuhnya pengorbanan dari Tuhan untuk menebus dosa kita. Tuhan sudah meninggalkan tahtanya dan kemuliaannya, bahkan dihina di atas bumi, sehingga disalibkan. Dia bisa saja mengabaikan untuk melakukan itu, tetapi dia telah memilih jalan itu. Tapi dia rela memilih menderita untuk menyelamatkan kita. Setelah menyadari kasih karunia besar Tuhan yang sudah menjalani hidup itu, mereka dengan kesungguhan hati mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus yang menyelamatkan dunia. Tidak ada yang dapat menghentikan semangat dan iman di dalam diri mereka. Mereka telah dihina, dipenjarakan, ditangkap, dilempari dengan batu, dicoba dibunuh dengan pedang, dibiarkan memakai kulit domba dan kambing untuk menjadi mangsa singa di Koloseum Roma, dan juga digantung pada sebuah tiang dan dibasahi dengan minyak untuk dibakar seluruh badannya. Walaupun mereka sudah disiksa dengan cara yang demikian, mereka tidak berhenti menjaga iman mereka sama sekali. Alasannya, mereka benar-benar sudah menyadari kasih karunia agung Kristus yang menebus mereka sepenuhnya. Iman yang berasal dari kesadaran menghasilkan semua pekerjaan itu. Tetapi iman yang pura-pura tidak akan bertahan lama. Jadi, kita harus menyadari kasih Tuhan terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan membaca Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kita perlu memiliki mata untuk mengenali Kristus yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Apabila kita memahami hidup Kristus yang penuh dengan pengorbanan, kita juga bisa bekerja penginjilan dan memberitakan Injil, bahkan dalam keadaan yang buruk dan dalam penganiayaan dan pencobaan, sama seperti orang-orang kudus dalam gereja awal. Ayat 2 kita baca, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yesus memikul salib karena itulah jalan yang menyelamatkan, yang mengampuni anak-anaknya. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau semua manusia memahami dengan benar
segala yang terkandung di dalam semua pengorbanan dari Kristus. Mereka akan menganggap segala penderitaan, kesakitan, penganiayaan, dan kesulitan sebagai bukan hal yang apa-apa. Bapa dan Ibu Surgawi sudah menahan kesakitan di atas salib sampai mati dan telah menjadi kenyataan dari semua korban persembahan perjanjian lama selama 1500 tahun untuk menghapuskan sangat banyak dosa kita yang berat sebagai ganti kita. Kalau kita menyadari kasih dan pengorbanan Bapa dan Ibu, kita pasti bisa melakukan seperti yang dilakukan orang-orang kudus gereja awal, bukan? Kita pasti bisa memiliki iman seperti iman mereka, bukan? Tetapi jika hanya percaya kepada pemikiran, jika kita mencoba mengembangkan kepercayaan kita sendiri dengan hipotesa keadaan yang tertulis, saat itu, ketika berhubungan dengan kenyataan yang sesungguhnya, semua kepercayaan itu akan hancur. Semua orang kudus gereja awal bangga mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dan menganggapnya sebagai kemuliaan besar bagi iman mereka. Mereka sangat bersukacita, berkata, "Sekarang aku berhak untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus." Mari kita lanjutkan membaca firman di 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Penderitaan merupakan peluburan iman kita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu bermaksud hidup seperti itu, seperti orang asing yang sekarang harus dibuang sebagai kehidupan masa lalu, bukan? Ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Disadarkan bahwa karena Kristus telah alami penderitaan badani, kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan penderitaan bersama Kristus. Kita baca ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai bagian yang kamu dapat dalam apa? Dalam penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus disebabkan oleh kita untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita harus bersukacita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk keselamatan orang-orang yang akan menerima kebenaran itu nanti. Ayat 13 kita baca. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia.
Di sini dituliskan tentang penderitaan yang akan kita alami selama kita hidup di dalam Kristus. Bagi mereka yang memahami arti yang sesungguhnya dari kasih Kristus dan pengorbanannya, mereka tidak menganggap penderitaan mereka sebagai penderitaan yang sesungguhnya. Penderitaan tidak akan pernah merugikan ataupun menggoncang iman orang itu sedikit pun. Kita baca pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 kita baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melakukan apa? Akan melengkapi. Ketika kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, kita akan dilengkapi. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Oleh karena itu, menurut keadaan kita, sejumlah penderitaan diberikan kepada kita untuk sementara. Setiap kali Rasul Paulus menghadapi penderitaan, dia terus berkata dengan tegas, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Dia sudah mengakui kepercayaannya dengan berkata, sebab aku sudah menyadari kasih karunia Tuhan yang menebus aku. Aku sudah bertekad untuk menyerahkan nyawaku yang hina ini untuk Kristus. Kita sudah melihatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 dan pasal 21. Adapun kita menghadapi kesulitan apapun dan penderitaan apapun, janganlah kita menganggapnya sebagai suatu kesulitan. Berapa lama Tuhan sudah menghabiskan waktunya untuk menyelamatkan kita. Kesakitannya pasti lebih parah daripada kesakitanku. Dia sendiri menanggung semua kesakitan dan penderitaan yang amat besar. Apakah penderitaan yang sedang kualami bisa disebut penderitaan? Kita harus membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus, bukan? Rasul Paulus telah berkata kepada orang-orang kudus di gereja awal, marilah kita tinggalkan sifat kanak-kanak. Marilah kita tinggalkan iman kanak-kanak. Kristus tidak membuang kita, tidak membenci kita, dan tidak membiarkan kita mati dalam dosa ketika kita masih berdosa. Dia sudah meninggalkan kemuliaan dan tahtanya di surga, datang ke bumi ini dan menjadi korban persembahan di atas mezbah. Siapakah aku ini sehingga aku menerima kasih karunia Tuhan yang begitu agung? Siapakah aku ini sehingga Tuhan meninggalkan kemuliaan surgawi, datang sampai ke bumi ini untuk mencari aku dan menanggung salib karena aku? Mengapa Tuhan sudah hidup dengan menderita kesengsaraan itu? Dengan kesadaran itu, Paulus telah berkata, bagaimana aku bisa mengkhianati kasih Kristus? Walaupun pedang mengancam aku, atau kelaparan menyulitkan aku, tidak ada makhluk apapun bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketika kita benar-benar memahami kasih Tuhan dan menjalani hidup dengan iman, iman itu tidak layak bagi dunia. Kalau kita hanya mencoba seolah-olah mengikuti perbuatan dan iman orang-orang kudus gereja awal, karena perbuatan mereka sudah ditulis, iman kita segera menghilang dan keadaan kita akan menjadi hambatan bagi kita. Itulah sebabnya kita harus menemukan kasih yang tak terbatas dan pengorbanan agung Tuhan terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri khotbah ini, mari kita baca 1 Korintus pasal 13. Pada hari raya pendamaian ini,
Dan pada setiap kali iman kita tergoyah, mari kita ingatkan diri sendiri kesakitan, kesedihan, dan penderitaan yang sudah dialami Tuhan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita jangan tergoyang karena kurangnya pengetahuan iman yang lemah, seperti iman kanak-kanak. Tetapi memiliki iman yang bisa membuat kita berkata, siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus, supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Injil ini di dunia ini. Pasal 13 ayat 9 kita baca, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti apa? Seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti apa? Seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan apa? Meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dulunya kita tidak tahu mengapa kita harus percaya kepada Tuhan dan harus menahan penderitaan walaupun kita hidup di dalam iman. Dulunya kita hidup tanpa mengetahui kasih Kristus dan karunia Tuhan. Tetapi sekarang kita mengetahui kasih Tuhan dan iman kita berubah supaya kita bisa berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketika iman kita masih seperti anak-anak, kita berbicara seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak, mengungkap sesuatu seperti anak-anak, dan mengerti sesuatu seperti anak-anak. Waktu itu, kita pergi ke gereja jika seseorang anggota menjemput kita, dan tidak tahu kenapa kita harus pergi ke gereja. Namun sesudah kita menyadari kasih Tuhan yang agung, kita seharusnya tidak boleh pergi ke gereja jika seseorang menjemput kita lagi. Walaupun kita masih anak-anak, kita berbicara seperti anak-anak, menyadari seperti anak-anak, dan berpikir seperti anak-anak. Kita harus menjadi orang dewasa sesudah menyadari kasih Tuhan. Ketika kita bekerja penginjilan dan memperhatikan saudara dan saudari kita dengan hati Tuhan yang penuh kasih, kita tidak akan merasa lelah sedikit pun. Sebaliknya, jika kita bekerja untuk Injil tanpa hati yang penuh kasih, kita tidak akan terharu dan kaki kita menjadi berat sekali. Kalau kita meniru kehidupan iman orang lain, kita pasti akan merasa lelah dan sulit. Hari ini, saya dan saudara-saudari pada Hari Raya Pendamaian yang kudus ini, mari kita ingatkan diri sendiri kasih agung yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai korban penghapus dosa bagi kita. Karena Bapa dan Ibu telah mengosongkan seluruh tahta kemuliaan surgawinya bagi kita dan menunjukkan karunia kepada anak-anak surgawi yang telah melakukan puluhan ribu dosa-dosa. Apakah yang dapat kulakukan bagi Bapa dan Ibu? Sebab Tuhan berfirman, Dia menginginkan manusia bertobat. Saya berharap saya dan saudara-saudari mempertobatkan jiwa yang lain dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi, sebagai seorang pendosa yang telah bertobat, yang mempertobatkan manusia. Saya menutup khotbah Raya Pendamaian ini. Terima kasih.